Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Halo adik-adik, bersama Buni, Bunda Uni. Buni punya buku cerita rakyat loh. Judulnya Bawang Merah dan Bawang Putih, karangan Bunda Romi. Adik-adik pernah dengar kan cerita bawang merah dan bawang putih? Atau ada yang belum pernah dengar? Kita baca ya. Nih, sini ya. Pada zaman dahulu, kala hiduplah dua orang wanita bersaudara yang memiliki sifat berbeda. Namanya bawang merah dan bawang putih. Yang ini bawang putih, yang ini bawang merah. Bawang merah adalah seorang wanita yang malas bekerja dan selalu iri hati terhadap saudara perempuan tirinya, yaitu bawang putih. Bawang merah sekarang lagi duduk-duduk santai. Coba kita lihat bawang putih sedang apa. Bawang putih sedang mencuci. Mencuci di sungai ya. Bawang putih adalah seorang gadis yang rajin bekerja membantu ibu tirinya dan berhati mulia. Setiap harinya, ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci atau memasak. Bila ia melakukan kesalahan sedikit saja, maka ibu tiri dan saudara tirinya akan mencaci maki dan memarahinya. Kasihan ya bawang putih ya. Nih, bawang putih sedang dimarahi oleh ibu tirinya. Ada apa ini? Suatu hari saat mencuci pakaian, tanpa disengaja salah satu pakaian bawang merah hanyut terbawa air sungai. Bawang putih segera mengejarnya. Namun karena air sungai yang deras, maka ia pun kehilangan jejak. Ia pun langsung memberitahu ibu dan saudara tirinya. Sebagai akibatnya, bawang putih pun dimarahi dan dipukul ibu tirinya dan bawang merah. Kasihan ya. Terus gimana selanjutnya? Pergi kembali bawang putihnya ke sungai. Bawang putih menangis. Ia disuruh mencari pakaian tersebut dan tidak boleh kembali sebelum menemukan baju yang hanyut tersebut. Saat bawang putih menyusuri sungai, ia bertemu dengan seorang nenek yang bertanya kepada bawang putih apa yang dicarinya. Bawang putih pun menceritakan tentang apa yang terjadi dan apa yang ia alami selama ini, termasuk perlakuan ibu dan saudara tirinya. Akhirnya, bawang putih diminta untuk tinggal sementara di rumah nenek sampai ia menemukan pakaian yang dicarinya. Selama tinggal di sana, bawang putih sangat rajin bekerja membantu nenek walaupun tanpa diminta. Rajin sekali bawang putih ya adik-adik ya. Beberapa hari kemudian, nenek memberikan bawang putih pakaian yang selama ini dicarinya. Bawang putih tampak bahagia dan ia meminta izin untuk kembali ke rumahnya. Nenek pun mengizinkannya dan memberikan pula ia sebuah labu air. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan pakaian yang ditemukan kepada bawang merah. Labu air yang diberikan oleh nenek pun direbut oleh ibunya. Apa isi labunya setelah dibuka? Setelah dibelah, ternyata isinya penuh dengan perhiasan emas dan berlian. Ibu dan bawang merah terkejut dan bertanya kepada bawang putih mengenai asal-usul buah labu tersebut.
mereka punya suatu ide, si bawang merah dan ibunya. Setelah diceritakan, kemudian bawang merah memiliki ide untuk mendapatkan labu tersebut sebagaimana bawang putih sudah mendapatkan labu itu. Apa yang dilakukan oleh bawang merah? Nah, akhirnya ia sengaja menghanyutkan pakaiannya di sungai dan berpura-pura mencari hingga bertemu dengan seorang nenek. Nenek tersebut kemudian mengajaknya ke rumah. Waduh, di rumah nenek, bawang merah malas bekerja. Ia malah minta dilayani terus oleh si nenek, termasuk untuk mencarikan pakaian yang hilang. Beberapa hari kemudian, si nenek memberikan mereka pakaian yang hilang serta sebuah labu. Kemudian bawang merah bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia segera buka labu pemberian nenek. Apa yang dibuka? Adik tahu nggak? Setelah dibuka, ternyata isinya apa? Kita lihat ya. Tara! Betapa terkejutnya ketika yang keluar justru ular dan hewan berbisa yang menggigit bawang merah dan ibunya. Nah, itu tadi ya, Dek, adik-adik. Nah, apa sih pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini? Yang pertama, untuk mendapatkan apa yang diinginkan, setiap orang harus mau berusaha keras dan tidak mudah menyerah, seperti bawang putih yang selalu mau membantu nenek tanpa mengharapkan imbalan. Pesan moral yang kedua, harus selalu jujur agar disayangi oleh semua orang, sehingga orang lain juga akan jujur dan berbuat baik pada kita. Seperti bawang putih yang memang jujur pada nenek, sehingga nenek memberikan pakaiannya kembali juga hadiah labu. Yang ketiga, hindari sikap iri hati serta tamak, karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Seperti bawang merah yang iri hati kepada bawang putih, sehingga mencoba menghanyutkan pakaiannya agar dapat hadiah dari nenek yang akhirnya mendapat hadiah yang kurang baik. Yang keempat, tidak boleh merebut barang yang bukan haknya, karena merugikan bagi orang yang memilikinya. Sudah berusaha keras menjadi sia-sia. Dan bagi yang merebut tidak pernah belajar cara berusaha agar mendapatkan hasil yang baik, seperti Ibu Tiri yang merebut labu milik bawang putih. Itu tadi cerita bawang merah dan bawang putih. Nanti lanjutkan untuk cerita selanjutnya. Dah.